Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Hari ini Mas Denny dan Bahilo hadir untuk menyampaikan sebuah pandangan atau ramalan terkait dengan Indra Kents atau Indra Kesuma, Bahilo. Seorang trading yang terkenal gara-gara jorgannya murah banget. Nah, apapun dibelinya dengan kata-kata murah banget. Nah, Indra Kents seperti yang kita ketahui mendapatkan kekayaannya dari yang kita ketahui dari hasil trading, ya, hasil tebak menebak. Nah, hari ini Mas Denny ada 7 ramalan atau pandangan buat Bang Indra Kents, ya. Nanti mungkin bisa Mbah Hilo tambahin atau menurut penglihatan Mbah Hilo apa yang terjadi kepada Indra Kents, seorang trading yang saat ini lagi dalam masalah, Mbah Hilo, dituduh sebagai penipu judi online karena trading tadi seperti dipermainkan, Bailo. Jadi setiap orang yang bermain yang ada rugi, dan kabarnya dibalik kerugian itu mereka yang mempromosikan ini akan mendapatkan untung. Mereka yang berafiliator dengan ini akan mendapatkan untung. Jadi mendapatkan keuntungan dari kebanyakan orang gitu ya, betul ya. Jadi ini ya, mohon maaf, ini hanyalah sebuah pandangan. Pandangan bisa saja benar dan bisa saja tidak ya. Jadi bagaimana menyikapinya itu terserah teman-teman, dan silakan berkomentar yang baik di komentar di video ini. Jadi yang pertama ya, ramalan tentang Indra Kents dari anak indigo. Yang pertama, beliau saat ini banyak kehilangan kepercayaan, terutama menyoal uang yang saat ini didapat. Ya, jadi seorang Indra Kents ya tentunya tadi banyak mendapatkan pundi-pundi uang melalui trading, ya, trading aplikasi yang kita juga tahu sendiri, aku nggak mau nyebut ya. Ya, yang kedua teman-teman, aplikasi trading yang sering diiklankan sebagai sarana trading Indra Kents akan mengalami penurunan yang sangat signifikan karena tokoh utama pelaku trading sedang dalam permasalahan kepercayaan yang mendalam. Ya, ini aku melihatnya dalam kurun yang agak-agak sedikit panjang. Aplikasi yang sudah mendapatkan sorotan ini akan turun yang cukup besar, namun kedepannya bisa tetap naik lagi asalkan ada sosok yang mungkin bisa digunakan untuk mempromosikan itu seperti Bang Indra Kents. Namun mungkin ada tindakan tegas nantinya yang membuat aplikasi tersebut agak sedikit kapok gitu ya teman-teman. Yang ketiga nih ya, bulan Maret dan April adalah bulan yang penuh dengan mondar-mandirnya Indra Kents dan tim terkaitnya ke kantor pihak berwajib. Jadi bulan Maret sudah di depan mata, ini bulan Februari, Maret dan April Bang Indra Kents ini diprediksi banyak mondar-mandir yang ke kantor pihak berwajib. Ya, pokoknya kantor yang mengurusin persoalan tentang kasusnya Bang Indra Kents. Ini adalah pandangannya. Jadi bulan Maret dan bulan April adalah cobaan yang mungkin saat ini buat Bang Indra Kents bisa down juga sih. Tapi aku yakin juga sosok Bang Indra Kents ini punya kepercayaan diri yang luar biasa, Mbak. Jadi permasalahan ini mudah-mudahan bisa cepat berlalu. Namun kita harus juga melihat korban-korban yang sudah ada di belakang, dan memang perlu diperhatikan juga bukan sosok yang seperti Indra Kents saja. Tentunya korban-korban yang ikut dalam aplikasi ini, dan rata-rata semua korbannya mengaku selalu rugi gitu. Ini juga menjadi poin penting, Mbak, ya. Jadi yang kelima, kemudian bulan Mei dianggap bulan terberat dari pandangan anak indigo. Melihat Indra Kents seperti terdiam dalam waktu yang lama, tetapi bukan di rumahnya, Mbak Elo. Aku nggak mau berasumsi yang lain-lain. Cuman Bang Indra Kents ini berada di sebuah
tempat yang lain, kemudian hanya bisa berdiam diri dia Mbak Elo di ruangan itu saja, tapi bukan di rumahnya. Nah, seperti kita ketahui saat ini kan Draken masih bisa lah, ibaratnya mondar-mandir menggunakan mobil dan motor mewah gitu ya. Tapi di bulan Mei pandangan Indigo adalah mengatakan Bang Indraken ini nggak bisa kemana-mana gitu loh, di suatu tempat aja, dan ini bukan di rumahnya begitu ya. Dan yang keenam teman-teman, dan bukan saja Indrakens, ada beberapa tokoh terkenal karena dianggap sukses karena trading juga ikut-ikutan terseret. Nah, jadi kalau aku Mbah Hilo kena kasus ini, Mbah Hilo ikut-ikutan memperoleh untung, ikut-ikutan mempromosikan, Mbah Hilo akan kena juga. Nah, seperti itulah yang dimaksud, yaitu ada rekan trading yang dianggap sukses juga di bidang itu, kemudian ikut terseret, naudzubillah. Dan itu tokonya terkenal teman-teman, nanti kalian juga akan tahu itu kan gitu. Kemudian yang ketujuh itu adalah terkait dengan Indraken kehilangan banyak uang, terkait permasalahannya saat ini, dan beliau akan kehilangan miliaran rupiah. Kasus hukum adalah kasus yang sangat sensitif ya, aku nggak mau sampai ke dalamnya. Cuman dari pandangan Indigo melihat Bang Indrakens ini banyak sekali kehilangan uang, dan bahkan mungkin barang-barang mahalnya bakal tergadaikan untuk sebuah hal yang harus dibayar mahal oleh Bang Indrakens. Aku nggak tahu itu apa, cuman itulah 7 pandangan atau ramalan terkait Bang Indrakens. Kita sama-sama berdoa, tentunya tidak sepihak saja membela Bang Indrakens, tentunya ada pihak-pihak lain yang dirugikan, bahkan ada banyak yang sudah malah bunuh diri Mbak, gara-gara trading ini, memasukkan uang puluhan sampai ratusan juta, ternyata John pasrah tinggal malam. Terakhir dari Mbak Hilo, ini adalah 7 ramalan tentang sosok Indrakens ya, yang paling buat tercengang adalah bulan 5 Bang Indrakens nggak bisa kemana-mana dalam suatu ruangan aja yang cukup sempit dan bukan di rumahnya. Menurut Mbak Hilo gimana terawangan tadi? Nah, ini kan masalah termasuk judi gitu ya. Seperti itu. Aplikasi Mbak Hilo. Aplikasi masuk judi gitu ya. Iya, sebagian orang menganggapnya seperti itu. Iya. Ya, kalau namanya bersangkut paut dengan seperti itu, ya kita sudah jelas ada hubungannya berkaitan dengan pihak berwajib. Nah, seperti itu. Jadi seperti Indraken yang saya pandang ya. Nah, dia ini harus berhati-hati lagi, dan kalau bisa pekerjaan ini dihentikan seperti itu. Nah, itu kalau menurut gambaran ya, dia ini akan bakalan menginap di trali besi. Oke, saya nggak mau sampai ke situ Mbak. Ya. Ini hanya gambaran. Kalau seandainya diteruskan, nah seperti itu. Nah, kalau bisa dihindari, mudah-mudahan Indraken ini aman dari yang diterawang oleh Indigo. Tapi kan kalau untuk membayar kerugian-kerugian yang sudah terjadi pada masyarakat Indonesia, dan itu jumlahnya cukup banyak Mbak Elo. Ya. Bahkan kalau kita bilang kekayaan Indraken saja tidak cukup untuk mengembalikan uang para masyarakat yang menjadi korban meninggal gara-gara trading ataupun depresi gara-gara trading gitu Mbak Elo. Cukup banyak gitu. Jadi kita hanya berharap pihak terkait ya, pemerintah dan pihak terkait termasuk pihak berwajib bisa menyetop aktivitas-aktivitas yang tentunya merugikan masyarakat dan hanya terprovokasi gara-gara cuman mendapatkan untung, padahal dari keuntungan itu adalah banyaknya kerugian gitu. Dari keuntungan itu adalah dari kerugian orang lain gitu loh. Oke, sampai sini aja dulu Mbak Elo kita. Ya Mbak Elo ya, sudah? Ya, sudah. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.